Assalamualaikum semuanya, saya Ilo. Tengah viral beberapa hari belakangan ini mengenai mencuatnya kembali kasus pembunuhan Myrna Salihin oleh Jessica Wongso yang terjadi pada tahun 2016 silam di Olivia Cafe Grand Indonesia. Didakwa telah membunuh Myrna Salihin menggunakan kopi yang dicampur racun cyanida, Jessica Wongso dihukum 20 tahun penjara. Kasus ini kembali dibicarakan publik setelah Netflix mengangkat kasus ini menjadi sebuah film dokumenter yang berjudul Ice Cold: Murder, Coffee, and Jessica Wongso, dan mengungkapkan beberapa fakta-fakta menarik yang membuat masyarakat kembali bertanya-tanya, apakah benar Jessica Wongso adalah pembunuh Myrna Salihin? Apakah benar Myrna Salihin meninggal karena kopi yang diberi racun cyanida? Jika bukan karena racun cyanida, lalu meninggal karena apa? Dan masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang muncul setelah menonton film tersebut. Bahkan, ada yang menduga pembunuhan ini dilakukan atas dasar motif ingin mendapatkan klaim asuransi jiwa sebesar 69 miliar rupiah. Wow. Terlepas dari apakah benar Myrna Salihin memiliki polis asuransi dengan uang pertanggungan sebesar itu atau tidak, di sini saya akan sharing dari sudut pandang saya sebagai orang yang berkecimpung dalam dunia asuransi. Jika hal itu terjadi, apakah uang klaim asuransinya akan cair untuk keluarganya? Kebetulan beberapa orang juga menanyakan hal yang sama kepada saya. Sebelumnya, saya ingin disclaimer terlebih dahulu mengenai informasi yang akan saya sampaikan di sini, karena mungkin terdapat perbedaan fakta yang terjadi di lapangan. Pada dasarnya, cair atau tidaknya klaim asuransi tergantung dari syarat dan ketentuan yang berlaku di dalam buku polis. Umumnya memang ketika seseorang meninggal dunia, keluarga yang namanya tercantum di dalam buku polis asuransi berhak menerima sejumlah uang klaim sesuai nominal yang tertulis di dalam buku polis. Tapi ada hal-hal yang membatalkan ketentuan tersebut. Beberapa di antaranya sudah saya jelaskan di video-video saya yang sebelumnya. Kamu bisa lihat di sini. Lalu bagaimana dengan kasus ini? Apakah klaimnya bisa cair? Sebagai referensi, saya akan membacakan ketentuan dan syarat dalam buku polis asuransi jiwa yang saya miliki. Di sini tertulis bahwa manfaat klaim asuransi akan dikecualikan jika terdapat tindak pidana kejahatan atau percobaan tindak pidana kejahatan oleh pihak yang berhak atas manfaat asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan suatu putusan pengadilan. Jadi kembali ke kasus Myrna Salihin, jika di dalam buku polis tertulis nama ayah Myrna sebagai penerima manfaat klaim asuransi, maka ia berhak menerima uang klaimnya jika pengadilan memutuskan bahwa Jessica lah yang membunuh Myrna Salihin. Tapi jika ternyata ayahnya lah yang membunuh Myrna karena ingin menguasai uang klaim asuransinya, maka klaimnya akan ditolak alias tidak cair. Nah, dari sini dapat diambil kesimpulan bahwa perusahaan asuransi tidak akan mencairkan uang klaim asuransi seseorang jika ia meninggal akibat pembunuhan dengan motif ingin mendapatkan manfaat uang klaim asuransinya. Tentunya hal ini harus didasarkan pada putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, perusahaan asuransi akan menunggu hasil putusan pengadilan terlebih dahulu sebelum ia menyetujui atau menolak pencairan uang klaimnya. Jadi, apakah kamu sudah lebih paham sekarang? Nah, kalau kamu sudah punya asuransi, ayo cek-cek lagi bukunya, baca-baca lagi ketentuannya, atau konsultasikan lagi ke agennya untuk direview kembali polisnya. Supaya lebih pintar berasuransi, tonton terus video-video saya lainnya. Subscribe dan like channel ini agar kamu tidak ketinggalan video saya selanjutnya. Saya Ilo and see you.